Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Zarisnanda, NIM 002 dari kelas RA, dan di sini saya akan menjelaskan mekanika tanah. Langsung saja, silakan disimak. Sesuai tugas yang telah diberikan, video ini menjelaskan tentang yang pertama, proses pembentukan bumi dan patahan, jenis peta geologi dan kegunaannya pada bidang konstruksi, proses terbentuknya batuan, jenis batuan dan mineral yang terkandung, serta proses pelapukan batuan dan jenis tanah yang terbentuk. Pembentukan bumi tenaga endogen. Yang pertama adalah seisme atau gempa. Adalah bentuk energi dari gerakan gelombang yang ditransmisikan melalui lapisan permukaan bumi, mulai dari getaran samar hingga getaran liar yang mampu mengguncang bangunan dan menyebabkan celah menganga terbuka di tanah. Yang kedua adalah gerakan tektonik. Gerakan tektonik kerak bumi memiliki berbagai bentuk dan dicirikan oleh kompleksitas yang tinggi. Dalam perjalanan sejarah geologi kerak bumi, batuan telah kusut menjadi lipatan, saling dorong, pecah, dan lain-lain, sehingga menimbulkan pegunungan, punggung bukit, palung laut, dan bentang alam lainnya. Yang ketiga adalah fenomena vulkanisme, yaitu di mana materi dipindahkan dari interior bumi dan meletus ke permukaannya. Ini adalah salah satu perwujudan penting dari sifat dinamis bumi, proses evolusi material magmatik ke permukaan bumi sehingga membentuk berbagai struktur vulkanik atau mengalir di atas permukaan yang disebut vulkanisme. Pembentukan bumi tenaga eksogen. Yang pertama adalah pelapukan. Pelapukan atau weathering merupakan perusakan batuan pada kulit bumi karena pengaruh cuaca, suhu, curah hujan, kelembapan, atau angin. Yang kedua adalah erosi. Erosi sering juga disebut dengan pengikisan. Erosi adalah proses pengikisan terhadap batuan yang dilakukan oleh air, angin, atau geyser. Air hujan bisa mengikis permukaan tanah, terutama yang gundul. Tanah itu bersama air mengalir ke sungai. Yang ketiga adalah sedimentasi. Sedimentasi adalah peristiwa pengendapan material batuan yang telah diangkut oleh tenaga air atau angin tadi. Pembentukan patahan. Patahan dapat terbentuk akibat adanya gaya pada batuan, dapat berupa gaya menekan, gaya menarik, ataupun kombinasi keduanya, sehingga batuan tidak mampu lagi menahan gaya tersebut. Daerah dengan sesar yang masih aktif bergerak merupakan daerah yang rawan akan gempa bumi dikarenakan besar atau patahan berupa area. Maka biasanya sesar atau patahan disebut dengan zona besar atau bidang sesar. Jenis map yang pertama adalah map geologi permukaan. Yang kedua adalah peta singkapan, peta ikhtisar geologis, peta struktur, peta isopach, peta fotogeologi, peta hidrogeologi. Salah satu peta yang membantu dalam bidang konstruksi adalah peta geologi, seperti 1:50.000. Dan dalam peta ini sangat membantu dalam bidang konstruksi seperti menentukan lokasi bahan bangunan, lokasi drainase air, pembuatan jalan, dan lain-lain. Batuan beku. Batuan beku merupakan batuan yang terbentuk karena proses pembentukannya terjadi dari magma yang telah mengalami pendinginan atau pembekuan. Ada 3 jenis batuan beku, yaitu intrusif, ekstrusif, dan hiperbisal. Intrusif, proses pembentukannya terjadi dalam maupun di bawah permukaan bumi. Batuan ini merupakan bentuk dari pembekuan magma kerak bumi sehingga memiliki bentuk dan tekstur yang kasar. Ekstrusif merupakan batuan yang terjadi di atas permukaan kerak bumi. Hal ini disebabkan karena adanya proses pencairan magma di dalam mantel maupun kerak bumi. Proses pembentukan jenis batuan beku ini lebih cepat dibanding dengan batuan batu intrusif. Pasalnya, proses pembekuan terjadi di atas permukaan bumi. Dan yang ketiga, hiperbisal. Jenis batuan hiperbisal terbentuk oleh adanya proses naik turunnya magma di dalam mantel atau kerak bumi. Batuan ini terbentuk di antara batuan vulkanik dan plutonik. Yang kedua adalah batuan sedimen. Batuan sedimen adalah jenis batuan yang terbentuk di atas permukaan bumi dan terjadi oleh proses pembekuan suhu tekanan udara rendah. Batuan ini merupakan batuan yang sudah ada sebelumnya dan terkena berbagai jenis pelapukan. Jenis batuan sedimen yaitu batu konglomerat, batu pasir, batu serpih, batu gamping, batu breksi, batu stalaktit dan stalagmi, serta batu lempung. Dan yang ketiga adalah batuan metamorf.
Batuan metamorf atau malihan merupakan jenis batuan yang berasal dari batuan sedimen dan batuan beku. Batuan ini merupakan hasil dari transformasi dari suatu tipe batuan yang sudah ada sebelumnya, atau biasa disebut dengan metamorfosis. Ada 3 jenis batuan metamorf, yaitu metamorf kotak, merupakan jenis batuan yang memiliki proses metamorfosis akibat suhu yang sangat tinggi. Yang kedua adalah metamorf dinamo, jenis batuan mengalami metamorfose sebagai akibat dari adanya tekanan yang tinggi dan berasal dari tenaga endogen dalam waktu yang lama, sehingga dihasilkan dalam proses pembentukan kulit bumi dan dipengaruhi oleh tenaga endogen. Dan yang terakhir adalah metamorf kotak pneumatolosis, merupakan jenis batuan yang mengalami proses metamorfose sebagai akibat dari adanya pengaruh dari gas-gas yang ada pada magma. Hal ini menyebabkan perubahan komposisi kimiawi mineral dari batuan ini. Jenis pelapukan. Yang pertama ada pelapukan fisik. Pelapukan fisik adalah hancur dan lepasnya material buatan tanpa merubah struktur kimiawi dari batuan tersebut. Pelapukan kimia ini merupakan proses penghancuran bongkahan batuan dari yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Pelapukan kimia. Pelapukan kimiawi adalah proses pelapukan massa batuan di mana perubahan susunan kimiawi batuan lapuk ikut mengalami pelapukan. Dan yang terakhir adalah pelapukan biologi. Adalah pelapukan yang terjadi disebabkan oleh makhluk hidup. Pelapukan ini terjadi secara terus-menerus setelah tanah terbentuk, di mana pelapukan biologi ini merupakan pelapukan penyempurna dari sifat-sifat tanah yang akan terbentuk. Sekian materi dan tugas yang telah saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.